kabar Anda di hari Senin cerah ceria ini? Saya Kak Rose, siap menemani Anda di awal minggu ini di acara Rumpi No Secret. Hari ini aku ditemani sama Kang Alam. Kang Alam lari tadi dari ke sini masih ngos-ngosan. Seperti biasanya sebelum kita menuju ke bintang tamu kita hari ini, ada Teh Indi Barens yang sudah siap untuk kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bareng. Tapi kita kepojokan dulu untuk membahas berita apa sih yang sedang ramai di luar sana yang menjadi sorotan publik, menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Baik, ini ada artikel yang kemarin juga sempat kita angkat, begitu cuplikan wawancaranya dengan insert ya. Ini adalah ibundanya Dila, Ibu Maryam Abdurrahman gitu ya. Beliau ini menyatakan ketidaksetujuannya gitu ya, putrinya rujuk dengan indra bekti. Kalau dari harapannya sih sepintas kita lihat sih, kalaupun iya gitu ya, harus dikasih waktu, harus betul-betul menunjukkan perubahan, ada syarat-syarat yang diharapkan dari ibunya Dila ini begitu ya. Sekarang kita mau mencoba untuk bertanya langsung melalui video call dengan Ibunda Aldila Jelita, yaitu Ibu Maryam Abdurrahman. Sudah terhubungkah kita melalui video call? Ya, Assalamualaikum Ibu Maryam. Halo? Ya, kita masih nunggu sambungan video call ya dengan Ibu Maryam Abdurrahman gitu ya. Ini kan kita ingin tahu gitu. Halo? Ya. Halo, bisa lebih kencang lagi audionya? Assalamualaikum Ibu Maryam, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo Ibu? Oh, disconnect? Oh, disconnect, kita coba lagi ya. Begitu ya, kita ingin mengetahui gitu apa yang melatari Ibunda Aldila ini kemudian berkenan gitu memberikan statementnya kepada rekan-rekan media, sehingga banyak orang yang kemudian tahu bahwa sebetulnya masih ada sisi keberatan dari keluarganya Dila tentang kabar rujuknya Dila dengan juga indra bekti gitu ya. Kita coba lagi, sudah terhubung? Ya, oke. Baik, Assalamualaikum Ibu Maryam. Waalaikumsalam. Ibu Maryam, terima kasih untuk waktunya. Ibu Maryam, kita mau bertanya, yang pertama adalah apa sih sebetulnya yang mendorong atau membuat Ibu Maryam itu kemarin kemudian berkenan untuk memberikan pernyataan ketidaksetujuannya ke media begitu? You answer me, kan saya mesti jawab? Iya, silakan Ibu. Ya, karena mereka apa saya mesti bilang kalau memang mereka pecahnya mendadak, ya kan, terus baliknya seperti itu. Saat itu Bekti di marahnya marah besar karena kelakuan Bekti yang dia lakukan. Saya marah besar, terus dia mau balik lagi, kok jadi aneh buat saya. Terus balik laginya itu Bekti bikin kesalahan fatal, just like that. Itu yang saya nggak habis pikir, kenapa Dila mau balik lagi. Oke, ini komunikasi terakhir Ibu Maryam dengan Dila sendiri udah nggak ada komunikasi kah, atau memang tidak bisa tidak bisa berkomunikasi dengan baik, atau memang tidak ada komunikasi lagi? Ya Ibu Maryam. Ya, what pertanyaannya? Ibu dengan Dila sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga akhirnya nggak ada. Sudah 3 bulan semenjak saat itu dia bilang wanna back to Bekti, finish. Saya. Apakah no? Oke. Apakah yang membuat Ibu Maryam kemudian menyampaikan ini melalui media adalah karena mendengar berita bahwa Dila dan Bekti kemarin melakukan acara rujuk begitu? Ya, betul. Tadinya saya tidak mau ikut campur lagi urusan Dila, karena the time I already said finish, tapi banyak orang kasih kabar lagi. Saya nggak pernah ikutin media, tapi saat itu teman saya bilang congratulations. I said what? Dan saya sudah reminder Bekti never come back and close to my daughter. Enough. Dia sudah reminder, tapi dia break yang saya sudah peringatkan, dia langgar itu, marahlah saya. Karena Bekti tidak termaafkan. Dosa yang dia bikin sudah melanggar peraturan agama Islam. Tapi Bekti pernah datang ke Ibu Maryam untuk mengutarakan niatnya? Tidak pernah. Semenjak cerai, dia bercerai, Dila menceraikan dia tidak pernah tunjukkan batang hidungnya.
atau si Roy bawa dia ke tempat saya, tidak pernah. Tidak pernah. Apa yang diharapkan sekarang oleh Ibu Mariam dengan Ibu Mariam menyatakan keberatannya secara terbuka, baik harapannya untuk Dila maupun Bekti? Dila kembali ke mami, ya kan, tinggalkan Bekti, karena masih ada saudara-saudara, adiknya, kakak, adik-adiknya yang masih sayang sama dia, maminya masih sayang sama dia. Kita bisa memulai sesuatu hidup yang baru. Saya bersedia menyerahkan diri saya ke Dila, merawat cucu-cucu saya, tapi tinggalkan Bekti. Karena Bekti sudah diperingatkan, sudah diberi pengampunan tahun 2016, terus dia balik lagi melakukan dosa besar. Waktu dia melakukan dosa itu, dia tidak ingat kepada dua anaknya, kepada istrinya yang lemah. Dila itu tidak sehat, ya kan? Kak Ros bisa lihat, Dila apakah happy? Matanya cekung, senyumnya dipaksakan, he is not happy. Jadi I will support Dila. By the way, kalau still sama Bekti is finished. Tapi kalau dia mau meninggalkan Bekti, they is still my daughter forever. Itu. Jadi seperti itu. Kalau Bekti benar-benar mau taubat dan nasuha, tidak mengulangi lagi dan tidak bergaul dengan lingkungannya lagi, dia menjadi suami, menjadi laki-laki dulu lah, jadi laki-laki yang baik. Nah, saya lihat karakternya Bekti, dia mau balik lagi, go ahead. Itu aja. But jadi right now, never. Jadi dari Ibu Mariam sebetulnya ada syarat gitu ya, Bekti harus betul-betul bertobat, tobat nasuha, kemudian berubah, menjauhi lingkungan yang lama. Dan Ibu sempat mengatakan 2 tahun lah kasih waktu. Kenapa waktunya 2 tahun gitu kalau dari Ibu? Apa pertimbangannya? Karena orang Dila bukan malaikat yang mengampuni orang sesaat, ya kan? Kita harus melihat karakter si Bekti itu. Apakah dia bisa hidup dengan dia belajar ngaji Al-Quran lagi? Dia Bekti tidak bisa baca Al-Quran. Alif, Enen, baca Quran, Binas, Falak, Kuhul, Tabat, Selada. Jadi belajar dulu dia. Pesantren aja dulu lah belajar. Tinggalkan dunia artis. Aku bilang Bekti, you must live the artist life. Tinggalkan itu, jadilah orang yang baik. Dan walaupun miskin ataupun baik, saya terima Bekti. Kembali ke Adilah. Dan we are ready to be not to be rich, but we are happy on the Jannah. Itu. Baik, jadi terima kasih Ibu Mariam untuk waktunya untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan Bekti dan Dila mau juga membuka pintu komunikasi lagi dengan Ibu Mariam gitu, karena memang ada anak-anak juga kan ya, yang memang ya istilahnya perlu dipikirkan juga begitu ya. Terima kasih Ibu Mariam untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu ya. Kita sekarang mau tanya ke Indi Barens. Kemarin memang tanggal 25 itu ramai pemberitaan di media. Ada acara, ada syukuran Rimeri gitu ya. Indi Barens kayak kita nggak lihat ya. Indi Barens diundang atau sebenarnya ada acara apa itu sebenarnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Indi Barens. Hai. Ya, itu pertanyaannya nusuk banget ya. Apa tuh? Apakah Indi diundang? Ya soalnya aku nggak diundang. Aku nggak diundang. Ya, karena ini bukan sesuatu yang harus disampaikan kepada semuanya gitu. Karena sebenarnya menurut aku sih antara Dila dan Bekti, mereka tuh hanya perlu blessing dari orang-orang terdekat. Kalau bicara soal diundang atau tidak, memang justru yang pertama kali ngasih tahu aku malah Dila. Dila kasih tahu aku, terus aku senang banget buat dapat info seperti itu. Terus akhirnya dinyatakan kembali oleh Bekti. Terus akhirnya mereka menyampaikan lagi berdua bahwa aku diminta untuk menyaksikan kerukunan bersama ya, rukun warga ini gitu ya. Terus tapi kamu nggak datang. Tapi aku bukan nggak datang, aku salah tanggal Bu. Bekti, Dila maaf. Jadi harusnya tanggal 25 September. Nah, terlalu banyak schedule, ngurusin kucing, ngurusin anak sekolah, kan schedule saya panggungnya udah beda Bu sekarang ya. Ngurusin Mbak, ngurusin Siti Steril, ngurusin Pak Mumu segala macam. Sampai akhirnya gini, ternyata di tanggal yang bersamaan, di tanggal 25 Agustus kemarin itu, aku dapat berita salah satu teman baik aku kena serangan jantung. Jadi aku menjenguk ke sana. Terus aku dapat info dari manajer Bekti ngasih tahu nanti jam sekian ya, jam sekian. Terus manajer aku juga Bu Kiki kasih tahu, "Di jangan lupa nanti lalalala."
kok kayaknya pesannya tidak menunjukkan tanggal. Aku lihat lagi ke atas, oh buset, Bekti ternyata 25 Agustus. Jadi kamu nggak datang, Yes, jadi itu. kamu tidak tahu exactly apa yang terjadi di acara itu ya. Tapi di hari itu akhirnya aku telepon Bekti gitu. Terus, Bekti, aku bilang gitu. Ternyata gue salah tanggal. Ya ibu tuh nggak datang loh, kata dia gitu. Ya memang nggak ada acara resmi yang formal, tapi paling tidak mungkin hanya segelintir teman-teman yang Bekti katakan itu adalah di ring satunya Bekti dan Dila gitu, untuk hadir dan menyaksikan bahwa memang mereka ada rukun warga lah gitu ya Bu gitu. Nah aku nggak datang, aku bilang ya udahlah, nanti kalau gue datang malah tambah runyam dalam arti kata ntar jadi lucu-lucuan, jadinya nggak serius gitu. Aku pikir maaf ya Bu, aku juga bilang sama Dila, sorry ya Dil, gue salah tanggal. Jadi Gitu, kalau menurut ini Barens, Iya. acara tanggal 25 itu adalah sebuah acara rukun warga. Rukun warga, ya Oke, senang-senang menjalin hubungan yang baik. Oh. Dan kalaupun nanti setelah yang ini ada step ke depan yang jauh lebih baik, kita kan hanya bisa memberikan support dan restu. Dan doa yang baik sih kalau untuk situasi seperti ini. Baik ya, baik untuk semuanya Iya, gitu iya, ya. iya. Dengan proses yang baik juga buat Betul, semuanya. betul. Nah ini kan tanggal 25 itu kan hari Minggu ya. Bukan hari apa dong, sih? Sabtu. Apa? Jumat. Kenapa kita salah tanggal? aku ini hari apa sih? Aku juga. Iya. Oh hari Senin. Oh, sekarang hari Senin. Nah ini ini statement Enggak Bekti dong. itu kapan? Oh hari Minggu akhirnya Bekti itu mengeluarkan statementnya ketika ditanya, emang Bekti bener tuh udah ada acara rujuk apa gitu ya? Nah ini jawabannya Bekti, kita lihat yang berikut. Bye-bye lupa. Apa namanya, belum seperti yang kalian pikirkan lah. Pokoknya kita masih rapat-rapat doang gitu. Belum ini kok, belum ada prosesi sakral gitu ya? Iya, bener, pinter gitu. Iya, tuh kita ngobrol-ngobrol aja dulu gimana sebenarnya prosesi kayak kita ini kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ya, tolong Katanya bulan ini nih Kak rujuknya. Udah rujuk 2 bulan ya Mas Bekti. Kata sahabat. belum rujuk secara resmi gitu, tapi pokoknya kita mohon doanya aja, mudah-mudahan bisa seperti yang kalian inginkan ya. Mau kan kalau aku rujuk mau? Kayak bagi-bagi door prize ya, mau nggak gitu. Tapi itu uniknya Bekti ya, maksudnya dalam arti kata gini, seberat apapun masalah yang dialami atau juga dilalui gitu sekarang ini, berusaha untuk diringankan. Iya. Kenapa? Karena kan ini berhubungan dengan pihak yang bersangkutan. Betul. Ada Dila, harus respect dan menghormati keluarga yang di belakangnya. Betul. Kalau teman-teman baik sih, berharap semua memang punya hati baik buat mensupport mereka. Tapi paling tidak ya itu, Bekti itu mencoba untuk meringankan segala sesuatu. Nah jangan dirunyamkan oleh orang-orang yang ada di sekitar atau di luar. Iya. Mungkin juga dengan tadi ya kita dengarkan juga harapannya setiap keluarga kan pasti punya harapannya begini Iya, betul. gitu, yang pihak ini harapannya begini. Iya, Ya mudah-mudahan ini juga menjadi masukan gitu ya, kan katanya lagi rapat-rapat nih. Itu jadi masukan Iya, juga gitu buat iya, mereka iya, berdua ya. Oke. Nah, kamu sendiri sebagai teman lah kita tanya yang sehari-hari juga sering ketemu. Kemarin Bekti sakit juga kan, itu sakit apa lagi sih? Kayaknya udah ke 1000 kali deh Bu sakitnya Bu. Sampai waktu kemarin di Bekti sakit lagi kan, jadi dia harus ada tindakan operasi lagi di RSPAD Gatot Subroto. Bekti kan emang punya sinus, Ya. punya sinus. Kelihatan nggak cincin aku, kelihatan ya? Iya. Ada sinus di sini ya Bu. Jadi karena kayaknya semenjak habis sakit yang kemarin mungkin jadi agak numpuk tuh si pileknya segala macam. Jadi akhirnya dia makin beda suaranya. Terus makin tidak nyaman, berhubungan dengan THT-nya, telinganya apa segala macam. Ternyata pas diperiksa Ada penyumbatan juga. ada polip atau apalah gitu. Jadi mesti disedot, ada kista atau apa gitu. Istilah medisnya aku kurang begitu paham. Baik. Jadi itu mesti ada tindakan operasi, mesti diambil. Nah, akhirnya ya aku mau nggak mau nemenin lagi, tapi udah nggak bisa, air mata cuma gini. Lu nggak bosan ya cekin di rumah sakit? Paling dia tadi ketawa-ketawa, paling gitu. Gue cuma bosan loh nganterin lu ke rumah sakit, Bo, sampai aku gitu. Kamu baik sekali ya, maksudnya kalau perhatian Gak ada lagi yang aneh seperti itu, Bu. Mana? Karena mungkin umur udah nambah kali ya, Iya. hari juga berjalan. Jadi kita kan semakin hari jadi makin bisa memfilter mana teman yang layak kita temani, mana yang teman layak kita sayangi gitu. Ya gitu sih. Ini paling kita tidak. lihat juga pada saat ini bikin videonya kan juga ada Dila gitu ya menemani gitu ya. Kita pengen tanya Iya ini tuh. dua-dua ini interaksinya gimana sih gitu kalau di kesehariannya. Coba kita lihat yang berikut videonya. Bapak makan dulu. Ya boleh. Boleh. Udah biarin aja, dia udah gede, tahu dia mesti duduk atau enggak. Cepet sembuh, makanya kalau ngomong nggak usah ngegas, nggak usah kenceng. Jadi masalah di telinga, besok operasi, biar sembuh deh. Ngomong-ngomong, kok ada ibu ini di sini? Iya. Jangan. Tadi nggak gitu janjiannya. Tapi kamu sebagai teman gitu gimana sih melihat usaha dari Dila maupun Bekti ya itu untuk apa ya hubungannya semakin tetap baik gitu.
nggak perlu disuruh apapun, nggak perlu dikasih iming-iming, nggak perlu dikasih omongan macam-macam. Manusia sama manusia pasti punya hati ya gitu. Iya. Terlepas dari setiap manusia tuh pasti punya kesalahan. Aku nggak bilang kesalahan apapun, tapi kan ada kesalahan dan aku juga nggak ada pengaruh cukup besar dalam kehidupan mereka berdua. Tapi paling tidak kalau aku melihat mereka berdua tuh udah kayak magnet, Bu. Jadi udah nggak disuruh tuh, bukan yang ini nyecer duluan, bukan yang ini bukan ini menghindar, enggak. Dua-duanya Mereka tuh saling dua-duanya ketemu di satu titik. Sebagai orang yang terdekat dengan, aku merasa orang yang dekat dengan Bekti dan akhirnya sekarang juga bisa dekat dengan Dila gitu. Ngelihat kalau ternyata kedekatan mereka kembali membawa hal yang lebih baik, terus apa yang mau diributin? Kamu melihat mereka happier, lebih bahagia gitu. Dan yang lebih menyenangkan adalah komunikasi aku sama Dila pun jauh lebih baik sekarang gitu. Dulu kita nggak terlalu banyak obrolan, nggak terlalu banyak hal yang bisa aku tanya gitu. Kalau sekarang tuh, apalagi waktu selesai Bekti bukan selesai, saat Bekti kena musibah Desember, di Januari, di Februari, kami sering banget ada komunikasi. Dila sering tanya, sering telepon. Nah kalau di saat itu kan aku belum bisa terlalu banyak ngobrol sama Bekti. Kan nama tengahnya lupa, Bu. Jadi Indra lupa Bekti. Gue ikut-ikutan lupa sekarang. Siapa nama dia? Indra Bekti. Indra lupa Bekti gitu kan. Jadi ya paling tidak banyak hal yang akhirnya aku tahu bahwa sebetulnya Dila pun cukup punya berat hati untuk berpisah dengan Bekti waktu itu. Tapi balik lagi, manusia itu dianugerahi cinta yang nggak bisa dibohongin sih. Dan itu kan nggak bisa diotak-atik ya. Maksudnya hati itu ya. Itu hati dan itu hak manusia gitu. Jadi kalaupun misalnya ada hal yang mau mereka lakukan lagi, pertanggungjawabkanlah dengan sangat besar, karena kan ada anak-anak, ada mereka berdua, ada orang tua. Tapi benar sih memang ya Dila ini kan juga abisnya kesehatannya beberapa hari terakhir kan memang mungkin karena banyak yang dipikirkan juga gitu. Pressure-nya banyak sih, maksudnya panggungnya Bekti kan sekarang juga mau nggak mau jadi panggungnya Dila ya gitu. Dan itu kan bukan sebagai panggung yang untuk tempat sukaria. Terkadang ada suka duka di panggung itu yang kadang mungkin Dila sendiri jadi akhirnya keserempet pressure yang ada tekanan dari pihak media yang sebetulnya nggak ada tapi diada-adain atau gitu. komentar-komentar netizen atau komentar netizen yang lu nggak tahu apa-apa tapi kalau so tahu gitu. Itu kan cukup membuat tekanan ya buat Dila. Tapi kalau aku lihat di saat Bekti juga harus struggle dengan kesehatan yang harus bisa kembali pulih kayak dulu. Mereka berdua punya memang apa ya, ada udah bukan chemistry lagi ya, malah jauh lebih sayangnya itu jauh lebih berat dibanding yang sebelumnya. Oh gitu. Kalau yang aku lihat, bukan drama ya. Ada juga komentar orang, ini drama banget. It's life ya. Maksud aku hidup tuh kadang nggak bisa kita setting seenak-enaknya gitu. Dan mereka tuh terjadi secara natural. Gitu. Dan aku cuma bilang gini sama Bekti, apapun yang mau lu bikin tentang hidup lu sama Dila, ini bukan drama drama kehidupan lo yang sok ada tangis-tangisan, tapi ini lo harus bertanggung jawab karena lo berhubungan dengan 3 orang, Dila dan anak-anak. Jadi lo jangan main-main. Dila dan anak-anak dan tanggung jawabnya itu kan janjinya kan kepada Allah, kepada Tuhan. Betul, gitu itu yang paling utama. Jadi itu ya semoga yang kemarin-kemarin itu menjadi pembelajaran. Harus supaya berubah tadi yang seperti diharapkan oleh ibunya Dila juga. Kan kita hidup harus maju ya. Kalau kita urak melulu yang dimundurin, kita urak lagi balik lagi yang pernah terjadi, majunya kapan? Kita kan past, present, future. Gitu. Jadi kalau ya udah cocok ya, kita doakanlah kita sebagai orang-orang yang jauh yang nggak di ring satunya Bekti, yang nggak diundang mau Bekti ya. Ibu jangan suka kompor-komporin ya Bu. Cuma satu aja. Tetap berdoa. Kalau nanti ada benar-benar ada next nanti remarried ya, ini kan baru rukun warga ya Bu. Rukun warga. Tolong kalau MC-nya gue jangan gratis. Bukan berarti. Jangan bercanda. Iya, aku jangan MC, aku mau datang aja. Baik. Bercanda Bu. Ya, oke. Baik, ini nanti kita ngobrol lagi ya. Kita mau ketemu ya. Kalau ini pengantin baru beneran. Ini bukan cuma rukun warga. Ini udah ada ijab kabul. Oh, bau wangi melati ya kan. Tapi ini menjadi pertanyaan, pada saat ijab kabul itu wajahnya Tias Mirasih itu ketegang banget gitu ya. Itu kenapa? Itu karena apa? Apa sih? Bulu matanya terlalu berat. Kita lihat dulu video Tias Mirasih dan Teguh Tesi berikut ini.